Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di channel Tutor Gabut. Oke, hari ini kita bakal ngebahas tentang penentuan perubahan entalpi reaksi, gitu ya. Jadi, sebelumnya kita udah ada di part 1 sampai part 2, ini bagian part 3-nya yaitu mulai menghitungnya. Nanti ada tentang hukum Hess, terus juga nanti ada tentang energi ikatan, nanti juga ada melalui entalpi gitu. Nah, di sini baru kita mulai menghitung, menentukan entalpi atau si delta H-nya begitu ya. Oke, sekarang kita coba lanjut. Nah, yang pertama kita pelajari adalah hukum Hess gitu ya. Jadi kalau di hukum Hess itu biasanya bentuknya tuh dalam bentuk gambar-gambar seperti ini ya, gitu. Tapi sebenarnya ini soalnya sangat-sangat mudah. Jadi gampangnya kalau untuk mengerjakan soal gambar, ini kan ada 2 gambar nih. Anggap aja ini yang gambar pertama, terus ini yang gambar kedua. Nah, gambar 2, kayak gitu ya. Nah, di gambar pertama kita coba cek kenapa sih bisa delta H1 tambah delta H2 itu hasilnya delta H3 tambah delta H4. Jadi, gampangnya adalah yang searah itu kita jumlahkan, searah tanda panahnya. Kalau searah itu berarti yang ujung ini ketemu sama yang pangkal ya, ini anggap aja yang ini pangkal, yang ini ujung ya. Nah, pangkalnya ini. Nah, berarti ini dengan ini tuh mereka tuh searah. Berarti kalau searah itu kita jumlahkan. Delta H1 ditambah delta H2. Kemudian, nah ini ternyata ujungnya ini ketemu ujung, bukan ketemu pangkal. Nah, karena ini berlawanan, berarti kita buat sama dengan. Nah, ternyata delta H3 itu, ini delta H4 itu ujung ketemu pangkalnya ini. Berarti sama dengan yang delta H4 ditambah delta H3. Atau kalau misalkan semuanya mau ditaruh di ruas kiri, berarti delta H1 ditambah delta H2 itu akan sama, dikurang delta H4 dikurang delta H3. Itu akan sama dengan 0. Nah, seperti itu. Jadi, untuk materi hukum Hess, cara mudahnya adalah tinggal kalian lihat aja tanda panahnya. Kalau mereka searah, berarti kita tambah. Tapi kalau berlawanan arah, berarti dia kita kurang. Oke, lanjut ke yang nomor 2, gambar nomor 2. Nah, di gambar nomor 2 ini berarti yang ditanya adalah yang si X ini kan ya. Nah, berarti tinggal kita lihat nih, kira-kira dia itu searahnya dengan apa? Oh, ternyata dia itu nggak ada yang searah, ya kan? Berarti kita tulis dulu, delta H1. Karena nggak ada yang searah, sama dengan. Nah, delta H3 itu ternyata searah dengan delta H2. Ya udah, berarti karena dia searah, artinya searah itu kan mereka searah kan ya, sama-sama apa ya, arahnya itu sama, kayak gitulah ibaratnya. Kalau ini kan dia berlawanan arah jarum jam, tapi kalau yang ini dia searah jarum jam. Nah, berarti kan dia udah berlawanan ya. Kalau yang H1 dengan H3 ini. Nah, karena si H2 sama H3 itu searah, berarti tinggal kita jumlahkan H2 ditambah delta H3 gitu. Nah, sama dengan delta H2 itu negatif 593 ditambah negatif 197. Berarti kan sama aja kayak negatif tambah negatif, hasilnya pasti negatif ya. Nah, 3 tambah 7 berapa? 10, 1, 19, 6, 7. Nah, ini kilojoule. Gitu. Jadi tinggal kita lihat. Kalau mereka pergerakannya searah, berarti kita jumlah. Kalau berlawanan arah, berarti kita kurang. Kayak misalkan yang ini nih. Ini biar mudah, saya beri warna yang berbeda. Nah, ini si yang delta H1 ini kan tanda panahnya berarti ke sini. Nah, berlawanan kan sama yang ini. Makanya dia kita buat sama dengan. Nah, itu untuk si hukum Hess. Sangat mudah ya. Ini sangat mudah sih soalnya. Untuk kimia itu yang penting kalian sering membahas soal gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, kita coba soal yang berikutnya.
Kita coba cek ya untuk soal yang berikutnya. Nah, misalkan seperti ini soal. Jadi kalau yang tadi kan dalam bentuk tanda panah-tanda panah. Nah, sekarang soalnya dalam bentuk cerita. Jadi ada dua persamaan. Anggap saja ini persamaan pertama, ini pertanyaan kedua. Nah, udah dikasih tahu nih delta H-nya sekian-sekian. Pertanyaannya, tentukan delta H reaksi dari H2 gas ditambah O2 gas menjadi H2O2 liquid dengan menggunakan kedua reaksi tersebut. Nah, jika soalnya seperti ini, berarti kita harus patokannya itu yang mana? Yang ini. Jadi, gimana caranya soal dua persamaan ini harus menghasilkan kotak merah ini? Gitu. Dimanapun caranya harus mendapat yang ini gitu. Jadi jangan bingung-bingung lagi, tinggal patokan kita yang kotak merah ini gitu kan. Nah, tinggal kita cek satu-satu. Di sini ada si H2 ya kan. H2 gas. Ada di sebelah kiri. Nah, kita lihat antara persamaan 1 dengan persamaan 2 itu yang ada H2-nya yang mana? Oh, yang pernyataan kedua. Nah, ternyata dia ada di sebelah kiri juga nih. Nah, berarti udah sama. Tapi yang kita mau jumlah H2-nya itu 1 koefisien depannya. Nah, yang ini koefisiennya itu 2. Berarti ini harus kita bagi 2. Nah, setelah dibagi 2 berarti hasilnya menjadi H2 ditambah setengah O2 menjadi H2O. Gitu ya. Delta H-nya tetap negatif karena dia dibagi 2, berarti nilai dari 571,6 itu juga harus kita bagi 2 gitu. Supaya dia kalau dibagi 1 harus kita bagi semua kayak gitu. Kalau dikali 1 juga harus dikali semua. Berarti kita dapat 571 bagi 0,6 dibagi 2 itu 285,6 ya. 285,8. Nah, gitu. Itu kita udah dapet ya clue yang pertama. Oke, lanjut yang kedua ada O2. Nah, ini O2 kan ada di persamaan pertama sama 2. Sudah kita lewatin dulu. Selanjutnya ada H2O2. Nah, ini ada di persamaan 1. Ternyata di soal kita itu pinginnya si H2O2 ini ada di sebelah kanan. Tapi di soal kita ada di sebelah kiri. Ya berarti harus kita balik dong. Nah, berarti ini harus dibalik gitu. Berarti dibalik. Nah, ketika dibalik berarti hasilnya H2O ditambah setengah O2 menjadi H2O2 delta H. Nah, karena dia dibalik berarti tandanya juga dibalik. Berarti negatif lawannya apa? Positif. Berarti ini positif 98,0. Terus tinggal kita jumlahkan. Terus kita coret-coret yang sama. Nah, ini contoh. Sama berlawanan itu dicoret. Kalau sama searah itu dijumlah. H2 ditambah. Nah, ini mereka searah kan ya, O2-nya ini. Sama-sama ada di ruas kiri. Berarti kita jumlah setengah tambah setengah itu 1. Berarti 1O2 menjadi H2O2. Nah, yang H2O ini sama-sama dicoret karena mereka berlainan ruas gitu. Kalau dia berlainan ruas itu kita kurang, berarti kita coret. Karena jumlahnya sama-sama 1, langsung dicoret. Gitu ya, berarti tinggal negatif 285,8 ditambah sama 98. Berarti hasil delta H kita sama dengan negatif 187,8 kilojoule. Nah, seperti itu. Oke, sangat mudah ya. Ini adalah soal yang simple dan bisa cepat kita ngerjainnya. Asal kita sering latihan soal. Itu, jadi kalian jangan lupa untuk latihan soal. Setelah melihat YouTube ini,
harus langsung diaplikasikan gitu, jangan tunggu lama-lama gitu ya. Oke, sip. Ini untuk si hukum Hess. Lanjut ke soal yang berikutnya. Yang berikutnya, nah misal nih, nah kalau ini ada 3, jadi caranya sama, bedanya kalau yang ini ada 3. Nah, patokan kita berarti yang mana? Yang ini, yang ada di soal nih patokan kita. Nah, ini yang menjadi patokan kita. Gitu. Oke, kita coba satu-satu. C. Ada di sebelah kiri. Nah, dia ada di persamaan berapa? Ini 1, 2, 3. Nah, si C ada di persamaan berapa? Oh, ada di persamaan 1. Tapi, jumlah C di soal itu hanya 1. Sedangkan di sini itu pinginnya 2C. Berarti harus kita apakan? Yaps, benar. Harus dikali 2. Supaya jumlahnya 2. Apakah harus dipindah? Apakah harus dibalik? Enggak, karena udah sama-sama di sebelah kiri kan. Berarti langsung aja tinggal dikali 2. Berarti kita dapat 2C ditambah O2 kali 2, 2O2 menjadi CO2 kali 2, 2CO2. Nah, delta H-nya tetap negatif karena dia kan nggak kita balik, dia cuma kita kali. Berarti 393,5 kita kali dengan 2. Dapatnya 787. Oke, next selanjutnya. Ada H2. Nah, H2-nya ada di mana? Oh, ternyata ada di persamaan 2. Cuma, mereka sama-sama udah di kiri nih, tapi jumlahnya ini 3, tapi yang di soal kita jumlahnya cuma 1. Berarti soal kita supaya menjadi 3 harus dikali 3. Nah, stepnya sama kayak yang persamaan 1 tadi. Tinggal kita kali 3. Berarti 3H2 ditambah 3 kali setengah O2. Ya, berarti tinggal 3/2 O2. Gitu kan ya? Menjadi H2. O-nya kali 3. Berarti 3H2O. Nah, delta H-nya, ini negatif, ya berarti di sini tetap negatif, karena kan dia dikali, bukan dibalik gitu ya. Nah, berapa itu? 285, berarti 0,8 kita kali dengan 3, berarti jumlahnya sekitar 857,4. Oke, lanjut ke yang terakhir, C2H6. Ada di persamaan 3. Nah, tapi mereka di soal pinginnya itu di kanan, tapi di pernyataan adanya di kiri. Nah, berarti ini harus dibalik gitu. Supaya dia jadi di kanan gitu ya. Karena dibalik nanti delta H-nya berarti sebaliknya, berarti jadi positif. Berarti kalau kita balik hasilnya 2CO2 ditambah 3H2O menjadi C2H6 ditambah 3,5 itu kan sama aja kayak 3 per mana nih maaf. 3,5 itu berarti 7/2 ya, 7/2 atau ditulisnya 3,5 aja lah, apa-apa. 3,5 O2 gitu ya. Nah, delta H-nya jadi positif. Berapa itu? 1559,7. Tinggal kita jumlahkan. Nah, ingat yang tadi, kalau berlawanan itu dicoret. Ada nggak yang berlawanan? CO2, 2, 2. Oke, habis ya. Terus H2O. Nih, habis. Terus, nah ini 3,5. Yang ini 2 ditambah 3/2 itu kan 1,5 ya. Berarti ini 3,5. Yang di sini juga 3,5. Nah, coret. Hasilnya tinggal 2C ditambah berapa? 3H2 menjadi C2H6. Nah, delta H-nya berarti tinggal yang itu berarti sama aja kayak 155
9,7 kita kurang sama 787, terus kita kurang sama 857,4. Kayak gitu kan ya. Berarti hasilnya negatif berapa ini? 84,7 kilojoule. Nah, nih sama kan ya dengan yang di atas. Nanti kalau sudah mengerjakan harus dicek lagi sama nggak dengan atasnya. Kalau beda ya berarti ada yang salah. Pokoknya harus sama, pokoknya harus yang ini. Terus yang di kotak merah ini hasilnya. Nah, seperti itu ya. Oke, paham ya? Untuk hukum Hess kurang lebih seperti ini materinya gitu kan. Nggak begitu susah, ya nggak mudah juga gitu kan. Jadi kayak gampang lah soalnya. Gitu teman-teman, gampang banget ya. Oke deh, kalau gitu kita coba lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini baru dalam bentuk grafik. Diketahui diagram tingkat energinya sekian. Tentukan entalpi standar pembentukan gas CO2. Nah, pembentukan gas CO2 itu berarti ini udah ada nilainya. Nah, berarti kan yang ini aja yang nggak ada ya. Nah, kita bisa lihat nih. Ini kan panjang, pendek-pendek. Ya berarti kan tinggal yang panjang itu terdiri atas yang pendek-pendek gitu kan ya. Ya udah, berarti yang delta H1 itu terdiri atas delta H2 ditambah delta H3. Gitu kan ya. Delta H2-nya negatif berapa? 2, 2, 2 ditambah negatif 5, 6, 6. Berarti kan sama kayak negatif 2, 2, 2 kurang 5, 6, 6. Negatif tambah negatif kan ya, berarti negatif berapa? 788 kilojoule. Nah, sangat simpel. Kalau yang ini kan, kalau yang tadi tuh cari yang berlawanan ya. Nah, kalau ini tinggal seperti ini caranya. Itu, ini kan kecil-kecil. Nah, ini yang besar sama dengan yang besar. Itu sama aja kayak garis bilangan lah kurang lebih ya. Nah, jadi seperti itu. Oke. Oke, lanjut ya guys. Lanjut ke soal berikutnya. Oh ya, kalian kalau misalkan ada yang mau dibahas, boleh komen di bawah ya. Gitu. Kalian juga jangan lupa di subscribe. Lanjut ke energi ikatan. Nah, energi ikatan kalau dari segi pengertian, energi yang diperlukan untuk memutuskan ikatan dalam satu mol suatu senyawa berwujud gas pada keadaan standar menjadi atom penyusunnya. Nah, intinya, kalau soal energi ikatan, berarti nanti di soalnya itu tuh diketahuinya dalam bentuk energi ikatan. Nah, energi ikatan itu apa? Ya, berarti misalkan energi ikatan antara C dengan C sama dengan berapa? Terus C dengan O. Nah, nanti diketahuinya dalam bentuk ikatan seperti ini. Kalau untuk soal energi ikatan gitu, karena nanti ada entalpi juga. Nah, rumusnya apa? Reaktan dikurang yang produk, atau gampangnya delta H itu yang kiri kurang yang kanan, atau ini ikat rina itu kiri dikurang kanan. Itu. Jadi kalau ini energi ikatan, ingat aja ikat rina kiri kurang kanan. Nah, nanti ada lagi yang satunya. Kayak gitu ya. Nah, terus kita lanjut ke soalnya. Nah, karena lebih mudah untuk langsung membahas soal. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kalau yang diketahui dalam bentuk ikatan-ikatan seperti ini, berarti ini soalnya soal energi ikatan. Kalau energi ikatan tadi ikat apa? Ikat rina. Nah, tinggal kalian ingat aja nih. Ya, ikat rina. Gitu. Nah, berarti cara ngerjainnya berarti harus kita buat dalam bentuk Lewisnya ya. CH4 berarti C itu punya tangan 4. Empat-empatnya mengikat H. Ditambah Cl2 berarti ada Cl-nya ada 2. Menjadi CH3Cl berarti CH-nya itu ada 3. Satunya lagi Cl. Ditambah sama HCl. Nah, ini kita bisa hapus-menghapus. Yaitu misal
ikatan CH di sini ada. Nah, di sebelahnya, seberangnya di kanan ada hapus. Ini juga ada, berarti seberangnya bisa hapus. Ini ada, bisa hapus. Nah, CCl. Nah, udah nggak ada nih. Ini adanya HCl. Ya udah berarti tinggal ini kan sisanya. Berarti dia ada yang di ruas kiri sama di ruas kanan. Nah, di ruas kiri tinggal ada ini kan, CH. CH berapa nilainya? Oh, CH di sini tidak diketahui ya, kok soalnya kurang. CH itu misal ya, kita anggap CH, kita tambahin ya di soalnya. Karena di soal nggak ada, energi ikatan CH itu sekitar dia itu sekitar berapa ya? 413 kalau nggak salah ya. 413. Kita anggap aja dia 413 ya. Berarti ini 413. Terus udah siap lagi CL dengan CL. CL dengan CL. Ada berapa nih? 242,6. Nah, habiskan berarti kita jumlahkan. 6,556. Oke, terus yang di kanan ada C dengan CL. 1C, CL, ada 328. Terus HCl. HCl ada 341. Tambah. Berarti ini 966. Nah, masukkan ke dalam rumus tadi. Delta H itu yang kiri dikurang yang kanan. Nah, yang kiri itu 655,6 dikurang yang kanan 669. Berarti kan ini sama dengan negatif ya hasilnya, pastikan ya. Coba kita hitung berapa ini. 6 dikurang dengan sekitar 13,4 kayak gitu. Nah, sekitar 13,4. Jadi hasilnya itu segini. Untuk yang soal pertama. Itu untuk soal yang pertama. Oke, lanjut ke soal kedua gitu ya. Paham ya? Lanjut soal kedua. Nah, diketahui data energi ikatan kilojoule per mol rata-rata. Kalor yang diperlukan untuk menguraikan 146 gram HCl menjadi unsur-unsurnya sebesar. Nah, berarti kalau soalnya seperti ini, kita harus buat dulu ikatannya. Menguraikan HCl, berarti si HCl itu diuraikan, berarti menjadi H2 ditambah Cl2. Ini ada 2 berarti ya. Gitu. Berarti tinggal kita buat, nah karena mereka kan berarti ini 2 HCl HH ditambah Cl. Nah, berarti tinggal ini udah, karena nggak bisa dicoret, berarti ini yang sebelah kiri, ini yang sebelah kanan gitu. Nah, yang sebelah kiri ada si HCl. Itu ada 2 kali HCl 432. Berarti sama dengan 864. Yang di kanan ada H1, berarti 436 ditambah CL. CL-nya 242 tambah. Berarti 8, 7, 6. 678.
Nah, berarti delta H-nya tadi tinggal kiri dikurang kanan, gitu kan ya? Nah, yang kiri apa? 864 dikurang yang kanan 678. Nah, berarti hasilnya 864 kita kurangin dengan 678. Berapa ya? Di sekitar 186 ya? 186. Nah, gitu. Ini kilojoule ya. Kalor yang diperlukan untuk menguraikan 146 gram HCl menjadi unsur-unsurnya adalah, nah berarti kalor berarti kan si Ki ya. Ki-nya itu kira-kira berapa? Berarti kita cari molnya dulu. Mol sama dengan massa per mr. 146 per mr-nya Cl itu 35,5. Nah, itu 1, berarti 36,5 ya. 0,5. Nah, berarti 146 dibagi 36,5. Nah, 4 mol. Nah, berarti ini kan yang ditanya tuh delta H-nya itu berapa? Jadi kalor yang diperlukan untuk menguraikan 146 ini menjadi unsur-unsurnya sebesar berapa gitu kan ya. Kan kita udah tahu nih delta H itu kan rumusnya Q per mol. Nah, di sini kan ada minus atau ada plus. Nah, di sini dia itu menguraikan. Nah, kalau menguraikan kira-kira delta H-nya negatif atau positif. Gitu. Karena di sini kan nggak ada suhunya. Nah, berarti di sini delta H sama dengan min ya. Min Q per mol. Berarti Q sama dengan delta H dikali molnya. Delta H-nya 186 dikali molnya itu 4. Kalor itu kan si Q-nya kan. Berarti 186 kita kali 186 kita kali dengan 4. 74. Nah, begitu ya teman-teman. Itu untuk dua soal dari energi ikatan. Nanti misalkan saya ada salah menghitung atau ada yang ini, boleh di komen ya. Gitu. Jadi kita biar sama-sama belajar, biar kita sama-sama benar gitu ya. Oke, selanjutnya yaitu entalpi pembentukan. Nah, kalau tadi energi ikatan, itu yang diketahui kan ikatan-ikatan. Nah, kalau energi pembentukan, nanti yang diketahui dalam bentuk delta HF. Nah, dalam bentuk delta H seperti ini. Nah, rumusnya apa? Kalau misalkan pembentukan, itu rumusnya ini, bentuk kaki. K-nya itu kanan, Q-nya itu kiri, gitu. Jadi kalau delta H entalpi pembentukan itu kanan dikurang kiri, gitu ya. Nah, itu untuk si entalpi pembentukan. Jadi cuma beda rumusnya aja. Kalau tadi kiri kurang kanan, yang ini kanan kurang kiri. Oke, kita lanjut ke soal. Kita coba lihat soalnya seperti apa. Nah, misal seperti ini. Jika entalpi pembentukan standar ZNS, nah berarti kalau misal mau diketahui, berarti bagian yang diketahuinya itu ada delta HF-nya si ZNS. Nah, berarti kan ini urut ya, berarti ZNS ini nih, negatif 202,9. Terus ada delta HF-nya ZNO. Berarti ya ini negatif 348. Terus ada delta HF-nya si SO2. Berarti yang terakhir ini. Negatif 296,4. Nah, pertanyaannya, entalpi pembakaran 9,7 gram ZNS. Berarti reaksinya pembakaran. Berarti si ZNS, kalau pembakaran itu ciri khasnya pasti pakai oksigen. Nah, hasilnya berarti menjadi ZNO ditambah SO2.
2. Tinggal kita samain jumlahnya. Berarti ini kan 3 ya. Berarti ini 3/2. Nah, gitu kan. Nah, berarti tinggal kita masukin ke dalam rumus yang tadi. Delta H reaksi sama dengan delta H yang di sebelah. Ingat tadi, bentuk itu kaki. Nah, delta H yang kanan dikurang delta H yang sebelah kiri. Itu berarti apa? Kayak produk dikurang reaktan gitu ya. Tinggal kita masukin. Yang di kanan ada siapa aja? Ada ini. Berarti delta HF-nya si ZNO ditambah delta HF-nya si SO2. Kita kurang yang di sebelah kiri, delta HF-nya si ZNS ditambah, nah ada 3/2, kita masukin 3/2 delta HF-nya si O2. Jadi kalau ada koefisien masukin, karena ini koefisiennya 1, ya berarti langsung aja gitu ya. Oke, tinggal kita masukkan angkanya. ZNO negatif 348 ditambah SO2 negatif 296,4 dikurang ZNS negatif 202,9 ditambah 3/2. Nah, untuk O2 itu 0. Jadi nggak cuma O2 ya. Kalau dia itu, ini namanya unsur bebas. Unsur bebas itu delta HF-nya itu sama dengan 0. Nah, unsur bebas itu siapa? Unsur yang berdiri sendiri. Contohnya kalau berdiri sendiri, misalkan kayak cuma Zn aja, atau C aja, dan lain-lain. Jadi unsur bebas itu unsur yang berdiri sendiri, atau unsur yang berikatan dengan diri dia sendiri. Berikatan dengan diri dia sendiri. Contohnya, O2, berarti kan ini ikatan O sama O. Terus Cl2. Terus S8. Nah, S8, walaupun ada 8 kan, semuanya S. Nah, itu berarti namanya unsur bebas. Oke, lanjut ya. Lanjut kita menghitung. Berarti ini sama aja kayak negatif ditambah negatif ya. 348 ditambah 296,4. Nah, berarti negatif sama negatif pasti negatif 644,4. Nah, ini negatif kali negatif positif 202,9. Ini 0. Berarti sama dengan, berarti tinggal berapa ini? Negatif ya. 441,5. Nah, oke lanjut. Pertanyaannya adalah 9,7 gram. Nah, berarti kita harus cari tahu dulu nih. 9,7 gram ini berapa mol? Berarti mol sama dengan massa per mr. 9,7 dibagi mr-nya 97. Berarti 0,1. Nah, jadi cara ngerjainnya, ini itu untuk 1 mol. Nah, dapat 1 mol dari mana? Dari koefisiennya, ini kan depannya 1. Berarti ini dianggap untuk 1 mol. Nah, kalau 0,1 mol delta H-nya berapa? Gitu kan ya. Berarti kita tinggal kali aja delta H-nya sama dengan yang 1 mol ini, negatif 441,5, kita kali sama yang 0,1. Gitu, berarti hasilnya negatif 44,15. Gitu caranya. Kalau 1 mol itu segini. Atau bisa juga kalau misal kalian mau buatnya dalam bentuk perbandingan. Misalkan, ini misalkan delta H reaksi yang pertama ya. Itu berarti negatif
441,5 itu hasilnya itu 1 mol. Nah, kalau A itu kan 0,1. Jadi kalau 0,1 itu berapa? Tinggal kita kali silang. Berarti A sama dengan negatif 441,5 dikali 0,1. Hasilnya tetap sama. 44,15 sama dengan yang ini. Itu jadi gimana teman-teman lebih mudah untuk mengerti gitu ya, karena kimia itu kan nggak ribet, jadi nggak usah kita buat ribet kayak gitu. Nah mungkin untuk pembahasan entalpi cukup sampai di sini. Hari ini kita membahas 3 subbab. Itu jangan lupa untuk dicoba-coba lagi, jangan lupa untuk rajin mengerjakan soal, dan terus pantengin channelnya Tutor Gabut. Nah, kalian juga bisa komen, misalkan hari ini mau bahas apa, hari selanjutnya mau bahas apa, kayak gitu ya. Oke deh kalau gitu, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.